Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Putra Akis dari kelas 2A Program Studi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang giro dan tabungan. Pembahasan yang pertama, apa itu giro? Giro merupakan suatu perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non-tunai adalah dengan menggunakan bilet giro. Di samping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat melakukan sarana penarikan lainnya, seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Selanjutnya, manfaat giro. Menurut Ismail tahun 2010, bagi bank giro merupakan salah satu sumber pendanaan selain simpanan bank. Selain itu, giro merupakan sumber pendapatan bank dari penggunaan jasa perbankan yang merupakan aktivitas penggunaan jasa giro atau fee-based income. Adapun manfaat bagi nasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rasa aman bagi kedua pihak, baik pembeli maupun penjual, karena pihak tidak harus membawa uang tunai dalam melakukan pembayaran, akan tetapi cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilet giro. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Dan yang ketiga, untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak. Adapun fungsi dari giro. Simpanan giro memiliki sejumlah fungsi untuk para nasabah. Melalui fungsi ini, rekening giro menjadi alat yang fleksibel untuk keperluan keuangan sehari-hari bagi nasabah perbankan. Berikut adalah fungsi giro. Yang pertama, menyimpan dana. Rekening giro berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dana, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, bagi nasabah perorangan, badan usaha, warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Yang kedua, transaksi harian. Rekening giro memungkinkan nasabah melakukan transaksi harian dalam jumlah besar, seperti pembayaran tagihan, transfer antar rekening, dan transaksi lainnya. Yang ketiga, cek dan bilet. Rekening giro sering dilengkapi dengan buku cek yang memungkinkan nasabah menulis cek kepada pihak lain. Pemegang rekening giro juga dapat menarik uangnya menggunakan cek atau bilet. Yang keempat, kemudahan penarikan. Nasabah dapat menarik uang dari rekening giro kapan saja sesuai dengan kebutuhan, baik melalui cek, bilet, maupun alat pembayaran lainnya. Dan yang kelima, pemindah bukuan. Rekening giro memungkinkan pemindah bukuan dana antar rekening, memudahkan proses transfer dan administrasi keuangan. Keuntungan yang selanjutnya, keuntungan. Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari memiliki rekening giro, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas tinggi. Rekening giro menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi, artinya Anda dapat dengan mudah mengakses dan menarik dana kapanpun diperlukan. Hal ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan transaksi sehari-hari dan mengatasi situasi darurat keuangan. Yang kedua, kemudahan transaksi. Dengan rekening giro, Anda bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan, transfer dana antar bank, pembelian melalui kartu kredit, dan lainnya. Kemudahan ini mengurangi kebutuhan akan transaksi tunai dan memudahkan kelancaran aktivitas keuangan. Yang ketiga, dilengkapi dengan fasilitas cek dan kartu debit. Sebagian besar rekening giro dilengkapi dengan cek dan atau kartu debit.
yang memudahkan Anda dalam bertransaksi secara elektronik maupun melalui mesin ATM. Kartu debit juga memungkinkan Anda untuk melakukan pembelian di toko fisik maupun daring dengan cepat dan aman. Yang keempat, tersedia pilihan bunga. Beberapa bank menawarkan bunga untuk saldo rekening giro tertentu, meskipun biasanya bunga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan rekening tabungan. Namun, ada juga bank yang menawarkan bunga nol, sehingga Anda harus teliti dalam memeriksa dan memahami suku bunga yang berlaku. Selanjutnya, penarikan rekening giro. Menurut Kashmir tahun 2007, terdapat 3 cara dalam penarikan dana dalam rekening giro, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penarikan dengan cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, baik secara tunai atau secara pemindah bukuan. Yang kedua, penarikan dengan biljet giro. Biljet giro atau BG merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Pemindah bukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi biljet giro kepada nasabah pemberi biljet giro. Masa berlakunya biljet giro yang diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Kemudian bila tanggal efektif tidak dicantumkan, tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Selanjutnya, bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Dan yang ketiga, alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain bank yang sama atau bank lain. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa. Baik, selanjutnya materi tentang tabungan. Apa itu tabungan? Tabungan adalah simpanan uang dari pendapatan atau uang yang dimiliki seseorang ke dalam akun atau wadah keuangan tertentu untuk digunakan di masa depan. Saat menabung, seseorang memiliki tujuan tertentu sehingga biasanya tidak langsung digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Apa yang menjadi tujuan menabung inilah yang menentukan jenis tabungan yang akan dipilih nantinya. Apakah rekening tabungan biasa, giro, tabungan berjangka, atau jenis lainnya. Selanjutnya, manfaat dari tabungan. Kegiatan menabung memiliki cukup banyak manfaat, diantaranya belajar hidup hemat. Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin, misalnya setelah gajian seseorang akan menyisihkan pendapatannya untuk menabung. Mencegah berhutang. Keadaan yang mendesak seperti sakit yang membutuhkan perawatan namun tidak memiliki ketersediaan dana, salah satu jalannya dengan berhutang. Jika sebelumnya sudah memiliki tabungan maka tidak perlu berhutang. Ketersediaan uang di saat mendesak. Salah satu manfaat menabung adalah ketika terjadi sesuatu yang mendadak, salah satunya sakit. Tentu kondisi sakit membutuhkan biaya tambahan dan bisa menggunakan uang yang ada di tabungan. Selanjutnya, tujuan dari tabungan. Menurut buku akuntansi bank, teori dan aplikasi dalam rupiah karya Dr. Andes Ismail adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah atau pemilik tabungan merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank. Yang kedua, nasabah dapat menarik tabungan dengan mudah
salah satunya melalui mesin ATM. Dan yang ketiga, untuk penghematan supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya. Hal ini karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dibuka dengan persyaratan yang mudah. Selanjutnya, sarana penarikan tabungan. Dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, maka bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain: A. Buku tabungan. Buku tabungan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. B. Slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan masalah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. C. ATM. ATM atau anjungan tunai mandiri merupakan sejenis kartu plastik yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. D. Sarana lainnya. Sarana lain yang disediakan oleh bank misalnya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun ke bank lain. Selanjutnya, setoran tabungan. Setoran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo di tabungannya. Di samping itu, terdapat pilihan tujuan setoran sesuai dengan jenis rekeningnya, antara setoran untuk rekening giro, tabungan, deposito, kredit, dan lainnya. Slip ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis setoran, baik setoran tunai maupun setoran non-tunai. Yang pertama, setoran tunai. Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Bank akan memeriksa jumlah uang yang disetorkan dan membandingkannya dengan jumlah angka yang tertera pada slip setoran. Bila benar, maka akan dicatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, setoran non-tunai. Setoran non-tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain, tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dengan sarana lain, antara lain pemindah bukuan, transferin, setoran clearing, dan lain-lain. Selanjutnya, ada persyaratan bagi penabung. Bagi penabung di bank diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah menjadi sempurna. Di samping itu juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan baik bank maupun nasabah. Hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh bank penyelenggara asal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan. Hal-hal yang berkaitan dengan tabungan itu, yang pertama, ada bank penyelenggara. Setiap bank ada menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum, serta bank pengkreditan rakyat atau BPR, kecuali bank asing. Kemudian ada persyaratan penabung. Untuk syarat-syarat menabung tergantung bank yang bersangkutan, seperti prosedurnya harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran atau penarikan, umur penabung, alamat penabung, dan lain-lain. Kemudian ada jumlah setoran, baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya, serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan juga terserah kepada bank penyelenggara. Selanjutnya ada pengambilan tabungan. Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal, dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari, tergantung bank yang bersangkutan. Kemudian ada bunga dan insentif. Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan tabungan didasarkan pada bunga harian saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan
insentif baik berupa hadiah, cendera mata, dan lainnya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung. Selanjutnya ada penutupan tabungan. Syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan dengan nasabah sendiri atau ditutup oleh bank dengan alasan tertentu. Selanjutnya ada perbedaan giro dan tabungan. Akun giro biasanya digunakan untuk melakukan transaksi keuangan sehari-hari seperti pembayaran tagihan, transfer, atau penarikan uang. Pemegang akun giro biasanya diberikan cek atau kartu debit untuk memudahkan transaksi. Tabungan biasanya digunakan untuk menabung uang untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan mencapai tujuan keuangan tertentu, seperti membeli rumah, liburan, atau dana pensiun. Pemilik tabungan biasanya tidak dapat melakukan transaksi langsung menggunakan cek atau kartu debit yang terhubung dengan akun tabungan tersebut.